Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam awthaqu 'ala al-iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini konsep ya Bapak Ibu rahmati. Ini yang saya sebutkan ini konsep dulu sebelum kita masuk kepada hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita kan sudah sering menyebut iman. Iman. Sehari-hari kita nyebut iman. Tapi sebenarnya apa wujud iman di dalam hati kita? Bisakah kita merasakan? Apa dari efek iman di dalam hati kita? Pernahkah kita merasakan itu? Pernahkah kita merasakan manisnya iman? Kalau merasakan kurangnya iman, bertambahnya iman, pernah kita rasakan. Alhamdulillah, al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan dia akan berkurang kalau kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin itu kita rasakan. Tapi manisnya iman itu pernah nggak kita rasakan? Bagaimana manisnya iman? Ini nggak bisa diomongin Bapak Ibu rahmati Allah. Karena itu tidak berwujud sebenarnya. Itu hanya bisa dirasakan oleh hati seorang mukmin sejati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi dari segala-galanya. Ini konsep. Makanya seperti yang saya katakan ini, siapa yang harus didahulukan, siapa orang yang harus kita cintai, kepada siapa kita labuhkan cinta ini, dan seberapa besar cinta kita, siapa yang orang yang harus diutamakan dalam cinta, itu harus ada, harus tahu gitu. Tidak asal mencintai saja. Berapa banyaknya dari kita sibuk dengan cinta sesama kita, lupa dengan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ya, terlihat seperti kita mencintai Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang pertama untuk mendapatkan manisnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini seperti kita katakan tadi, bahwa seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia mencintai seseorang itu melainkan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi jauh sekali dari pikiran-pikiran negatif ya. Jadi nggak ada pikiran negatif di sana. Nggak ada homoseks, nggak ada lesbian di situ. Seperti yang terjadi hari ini, subhanallah. Enggak dicurigai kalau laki-laki terlalu akrab dengan laki-laki. Dicurigai perempuan terlalu akrab dengan perempuan. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh laki-laki satu selimut ketika tidur. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki 2 misalnya, jangan sampai satu selimut berdua, enggak boleh. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan satu selimut berdua itu enggak boleh, Pak. Ini syariat ya. Harus tahu itu. Kalau dia laki-laki dan perempuan harus dipisah tidurnya kalau dia sudah sampai menginjak umur balik. Atau sebenarnya belum balik pun, setelah mumayyiz sebenarnya wajib bagi orang tua memisahkan anak laki-laki dan perempuan tidurnya. Kalau dipisahkan dengan kita, pisahkan dia dengan saudara laki dan perempuan. Kalau dia sama-sama laki-laki, jangan biarkan dia tidur satu selimut. Begitu protektifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'uda fil kufr wa ay yakrah ay ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak suka kembali kepada kekufuran, atau seseorang benci dia kembali kepada kekufuran itu sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini apa artinya, Pak? Ini orang taubat maksudnya. Setelah dia taubat, dia tidak mau lagi kembali kepada perbuatan maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Dan kebenciannya itu seperti dia benci dan tidak suka kalau dia dilempar masuk dalam neraka jahanam. Ada dari kita ini yang mau dilempar masuk neraka? Enggak ada. Pasti kita enggak suka kan? Pasti tidak suka. Nah, kebenciannya untuk kembali kepada maksiat itu, kepada kekufuran itu, kepada perbuatan dosa dan maksiat itu seperti kebenciannya saat dia ingin dilemparkan masuk dalam neraka jahanam. Maka orang ini akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, kata Nabi SAW. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tanalu wilayatallahi bidzalik. Wala yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatu wa shaumuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, wala karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya itulah jalan untuk menyampaikan kepada pertolongan Allah. Dan seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, lezatnya iman, kata beliau, sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Baik, benar. Ini konsep iman ya, penting untuk kita paham. Ada orang banyak sholatnya, banyak puasanya. Tapi kalau manajemen cinta atau konsep cinta ini enggak jelas baginya, maka orang ini tidak akan pernah merasakan lezat dan manisnya keimanan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita masuk kepada hadis yang menjadi inti bahasan kita. Nabi SAW bersabda dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian, atau cacat keimanan kalian, rusak keimanan kalian, sebelum aku kalian cintai melebihi dari orang tua kalian, melebihi dari anak-anak kalian, melebihi dari manusia seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan hampir seluruh imam hadis meriwayatkan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep keimanan sebenarnya. Dan ini harus duduk dulu gitu maksudnya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus duduk di dalam hati, ini harus mantap dulu pemahaman ini di dalam hati kita, kemudian baru bisa kita mengonsepnya gitu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah sempurna keimanan kalian atau cacat iman kalian. Itu bahasanya. Bayangkan Ibu. Bapak yang dimuliakan Allah. Sampai rusak atau cacat iman kita. Sampai aku hatta, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min walidihi wa walidihi. Ini maknanya hampir sama dengan yang tadi, tapi ini didahulukan anak daripada orang tua.
Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai bersumpah kepada Allah, demi Allah kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, cacat iman kalian kalau kalian tidak mendahulukan cinta kalian kepadaku melebihi dari cinta kalian kepada anak dan kedua orang tua kalian. Ini kan serius ini, Pak. Sangat serius. Satu kali sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Hisham, satu kali kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar. Jadi sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat oleh Abdullah bin Hisham, Rasulullah memegang tangan Umar pada saat itu. Banyak sahabat yang lain, tapi yang dipegang tangan Umar. Atau ini mungkin barangkali pada kesempatan itu ya Rasulullah megangnya Umar gitu. Kan kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu sahabat-sahabat yang lain itu akrab semua gitu. Cuman pada kesempatan ini Rasulullah pegang tangan Umar pada saat itu. Rasulullah SAW menunjukkan keakraban dan kasih sayang beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi yang lain kecuali diriku. Paham Bapak Ibu maksudnya? Paham enggak kalimatnya nih? Saya ulangi. Kata Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi yang lain-lain kecuali diriku. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa Ibu? Umar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada Rasulullah, melebihi yang lain-lain, tetapi dia lebih cinta kepada dirinya. Itu maksudnya. Paham Bapak Ibu? Kata Umar, aku mencintai engkau ya Rasulullah dengan kecintaan yang luar biasa dan melebihan yang kecuali diriku. Maksudnya aku lebih mencintai diriku pada saat itu. Tidak tahu ya, mungkin Umar apa sengaja mengucapkan kalimat ini boleh atau tidak gitu. Saya selalu begini, Bapak Ibu rahmatullah, kalau baca hadis itu, kadang-kadang sahabat ridwanullah alaihim ajmain sengaja ingin mengetahui hukum kalau mereka mengucapkan kalimat ini hukumnya bagaimana gitu. Jadi mereka pengen tahu nih, boleh atau tidak. Sehingga Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi yang lainnya kecuali diriku. Maksudnya tapi aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadi. Kata Rasulullah, tidak wahai Umar, tidak. Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Engkau wajib memberikan cintamu kepadaku melebihi cinta yang kau berikan kepada dirimu. Demi Allah, tidak wahai Umar, tidak boleh itu terjadi. Tidak boleh engkau melebihi cinta kepada dirimu sendiri daripada cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau wajib mencintaiku melebihi dari cintamu terhadap dirimu. Demi Allah, jangan sampai terjadi itu, kata Rasulullah. Mendengar itu, Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, fa innahul an wallahi, demi Allah, la anta ahabba ilayya ya Rasulullah min nafsi. Baiklah kalau begitu ya Rasulullah. Sekarang juga engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi dari diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Benar, sekarang juga wahai Umar, kata Rasulullah. Sekarang juga, jadi rubah pendirianmu. Jangan ditunda-tunda. Aku harus orang yang engkau lebih cintai dibandingkan dirimu sendiri. Sekarang kata Nabi, jangan ditunda.
Sampai begitu. Karena ini urusan akidah. Sebenarnya saya katakan, rusak keimanan kita, cacat keimanan kita, kalau kita tidak mencintai Rasulullah melebihi dari yang lainnya. Bapak dan Ibu rahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, selain Allah dan Rasulullah SAW, siapa orang yang paling kita cintai? Ini konsep Islam ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu, siapa orang yang harusnya kita cintai yang paling besar? Selain Allah dan Rasul. Nomor satu siapa? Ibu dan ayah kita. Bukan istri dan suami, bukan. Bukan cinta suami kepada istrinya. Bukan cinta ayah kepada anaknya, tapi cinta anak kepada orang tuanya. Ini konsep Islam. Makanya hadis yang menjelaskan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan hadis ini. Ada 3 orang yang melakukan safar, kemudian mereka terjebak di dalam gua karena hujan turun. Qadarullah, ada batu besar yang menggelinding kemudian menutupi mulut gua pada saat itu. Kemudian mereka berusaha untuk mendorong batu itu agar mereka bisa keluar dari gua, tapi ternyata tidak bisa. Karena batu itu begitu besarnya. Apa kata mereka? Kita harus berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan, agar kita bisa keluar dari gua ini. Karena tidak ada yang bisa menggeser waktu batu ini, tidak ada yang bisa membuat gua ini terbuka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masing-masing mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pertama meminta kepada Allah dengan amal salehnya, dia sebutkan, ya Allah, hamba memiliki orang tua, ibu dan ayah yang sudah sepuh. Hamba merawatnya, saya merawatnya ya Allah. Saya selalu mengutamakan kebutuhannya. Saya selalu mendahulukan kedua orang tua saya di atas keluarga saya, melebihi dari istri dan anak-anak saya, bahkan pembantu. Satu kali ketika saya pulang, orang tua saya ini sudah tertidur karena saya terlambat pulang. Karena disebutkan dia mencari kayu di hutan, kemudian pulang, ternyata sudah malam. Orang tuanya sudah tertidur. Biasanya orang ini memerah susu untuk diberikan kepada ibu dan ayahnya. Tapi pada saat itu ketika dia pulang, dia lihat ayah dan ibunya sudah tertidur. Susu setelah disiapkan, ternyata orang tuanya sudah tertidur. Apa yang dia katakan? Ya Allah, aku tidak memberikan susu ini kepada istri dan anakku, kepada pembantuku, karena aku sangat memuliakan kedua orang tuaku. Sampai kedua ibu dan ayahku bangun, aku berikan susu ini. Setelah mereka puas dan kenyang, baru aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini hadis dijadikan dasar oleh para ulama bahwa seorang anak wajib mencintai ibu dan ayahnya melebihi dari yang lainnya, khususnya seorang suami dalam hal ini. Khususnya seorang suami. Tapi sebenarnya istri juga. Seorang anak perempuan juga sebenarnya. Ini kaitannya dengan cinta ya Bapak Ibu rahmati. Kaitannya dengan cinta. Ini cinta ya, kaitannya dengan cinta ini. Tapi kalau masalah pelayanan nanti, seorang istri itu harus mendahulukan suami atas orang tuanya. Ibu-ibu paham kan dengan konsep ini? Itu nggak ada diskriminasi ya di situ ya. Tapi kalau seorang suami, dia wajib mendahulukan ibu dan ayahnya atas istri dan anaknya. Tapi kalau seorang istri, dia wajib mendahulukan suaminya atas ibu dan ayahnya. Ibu-ibu paham kan konsep ini? Harus tahu ya, jangan sampai ibu merasa, wah ini nggak adil, nggak boleh. Ibu nggak boleh protes ya. Itu konsep dari Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yang seperti itu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 24 berfirman, "Qul in kana aba'ukum قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakanlah, jika bapak-bapakmu, maksudnya orang tuamu. Jadi kalau disebut bapak di sini, Bapak Ibu rahmati Allah, bahasa Al-Qur'an itu kan banyak laki-laki yang disebut. Jadi ibu-ibu nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah kecil hati gitu maksudnya. Kok ibu-ibu nggak disebut sih bapaknya? Ingkana aba hukum, para ulama mengatakan aba itu udah masuk ibu di dalamnya. Tapi kalau disebut ibu itu nggak masuk bapak dalamnya. Kalau disebutkan laki-laki itu sudah masuk perempuan di dalamnya. Tapi kalau disebutkan perempuan nggak masuk laki-laki di dalamnya. Nas banyak yang seperti itu. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istri, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang engkau usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih kamu cintai daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya Allah ancam gitu. Allah mengancam. Jangan sampai orang tua, anak, saudara, istri dan yang lainnya, harta benda, kesenangan, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita mencintai, Bapak Ibu rahmati, setelah kita mencintai, tentu ya, dalam hal ini kita butuh apa? Butuh bukti cinta. Orang mengucapkan cinta tanpa ada bukti, itu namanya cinta palsu. Seorang mengatakan aku mencintaimu tapi buktinya tidak ada, maka itu cinta palsu. Maka bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama. Ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktinya apa? Buktinya kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mematuhi beliau. Kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau. Kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam segala hal. Ini bentuk cinta. Ya. Biasanya orang yang dicintai itu biasanya dipatuhi. Walaupun orang yang dicintai itu biasanya lemah. Ambil contoh, Bapak Ibu rahmati Allah. Seorang ayah begitu gagah perkasanya, tapi karena dia sangat sayang kepada anaknya, apa yang diminta oleh anaknya? Mampukah dia menolaknya? Nggak mampu dia menolak, padahal anaknya masih kecil, tapi lemah, nggak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi karena sangat mencintai anaknya, apa yang diminta oleh anaknya, dia kabulkan semua. Begitulah orang cinta. Seorang suami terhadap istrinya, karena saking cintanya kepada istrinya, apapun yang diminta oleh istrinya, dia lakukan juga. Bahkan kadang-kadang terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, hanya untuk memenuhi keinginan orang yang dia cintai. Itu.
Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, tak jarang ya terjadi dosa dan maksiat oleh seorang suami itu karena ingin memenuhi kebutuhan, ingin memenuhi keinginan istrinya. Karena dia sangat mencintai istrinya. Asalkan apa yang diminta oleh orang yang dia cintai ini terpenuhi, walaupun dia melakukan dosa, akan dia lakukan. Asalkan dia bisa memenuhi keinginan anak-anaknya, dosa sekalipun akan dia lakukan. Subhanallah, maha suci Allah. Kayak begitu, Bapak Ibu. Kalau cinta kita kepada istri dan anak sampai membawa kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang melanggar, yang tak masuk akal, sesuatu yang kadang-kadang di luar batas kemampuan kita sekalipun kita wujudkan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW itu harus melebihi daripada apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Harusnya kita sebagai umat, apa yang kita lakukan kepada Nabi SAW melebihi dari apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi melebihi dari cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada ibu dan ayah kita, melebihi cinta kita kepada pasangan kita. Maka perlakuan kita, treatment kita, layanan kita kepada Nabi SAW harus melebihi dari yang lain-lainnya. Oleh karena itu, ketika berbenturan antara perintah Nabi dengan perintah orang tua kita, mana yang harus didahulukan? Dahulukan perintah Nabi. Ya, perintah Nabi, perintah Allah. Misalnya tentang salat. Kita kasih contoh saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat masuk, ibu nyuruh anaknya, Bang atau Adek, Mas, tolong jemput itu ya. Padahal orang udah azan. Kalau dia suruh anaknya, maka anaknya tidak ikut sholat berjamaah. Tapi karena si anak patuh kepada ibunya, dia pergi juga. Akhirnya dia tidak ikut sholat berjamaah. Benar atau tidak? Salah dua-duanya. Ibunya salah, anaknya salah. Kalau udah azan, jangan disuruh anak itu. Yang benar apa? Bersiap-siaplah nak, wudu'lah, sholatlah berjamaah. Nanti setelah itu baru pergi, jemput barang itu, ambil barang itu, ambil barang itu. Misalnya. Itu yang benar. Bapak dan Ibu rahmat, tak jarang ya, kadang berbenturan antara keinginan orang tua dengan anak. Baik kalau kehidupan para pegawai, keinginan bos dengan keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkait kita contohin salat saja, Bapak Ibu. Sekarang waktu zuhur 11:40 ya, lebih kurang. Itu saya khutbah di beberapa tempat ya. Khususnya di kantor-kantor itu. Itu banyak yang menunda salat Jumat itu sampai 10-15 menit. Ada yang, Ustaz kita nunggu sampai jam 12 ya. Karena para pegawai ya ada yang baru keluar segala macam. Subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu rahmatnya. Bagaimana hidup antum akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demi Allah, saya mengatakan demi Allah. Bagaimana hidup kita akan diberkahi oleh Allah. Bagaimana pekerjaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rezeki kita diberkahi oleh Allah. Allah manggil saja, kita memalingkan wajah. Tidak kita perkenan, kita lebih mementingkan pekerjaan kita. Nah, saya katakan, Bapak Ibu yang masih aktif bekerja, ya, saya ingatkan antum. Antum mencari apa dari kerja itu? Yang antum cari apa? Duit bukan? Rezeki bukan? Keberkahan bukan? Siapa yang memberikan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Giliran Allah manggil, malah kita nggak datang. Itu benar, ini kasus-kasus di kantor itu. Ustaz, kita nunggu jam 12 nih. Subhanallah. Kok lama banget Pak nunggu? Ya ini teman-teman ada yang baru keluar. Itu yang harus digeser waktunya. Kan waktu kerja ini kan kita yang ngatur. Jangan dibenturkan antara waktu ibadah kepada Allah. Ini sunnah Nabi SAW, salat di awal waktu. Dengan waktu kerja kita, nggak ada apa-apanya ini. Ini sangat hina, ini sangat mulia. Kenapa ini dibenturkan? Dan waktu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya khutbah, baru 2 saf. Udah mau selesai khutbah, baru penuh. Itu fakta nih. Mungkin Bapak yang masih ngantor, terjadi nih. Saya ingatkan ini.
Saya sindir, yang antum cari sebenarnya apa sebenarnya? Sadarkah antum siapa yang memberi rezeki kepada antum? Siapa yang memberkahi antum? Siapa yang melindungi dan menyelamatkan antum? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus tahu gitu. Itu akidah itu. Ini kaitannya dengan sunnah Nabi. Di mana Nabi dalam pandangan kita? Di mana cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita diwajibkan mencintai Nabi melebihi dari segala, maka treatment kita, perlakuan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari yang lainnya. Kita dahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita baca wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan oleh para ulama itu ada 4 makna di sana. Dan ini adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita penuhi. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Wajib mematuhi seluruh perintah Nabi tanpa syarat apapun. Wajib mematuhi perintah Nabi. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Masalah syariat. Tidak boleh kita membantah. Tidak boleh kita menyangkal, apalagi sampai memusuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menghentikan atau menjauhi setiap apa yang dilarang oleh beliau. Ini tanpa syarat, Bapak Ibu. Ini disertai dengan syarat taslim. Ada taslim di dalamnya. Penyerahan diri secara totalitas, tidak boleh membantah. Apa yang diperintahkan, laksanakan. Apa yang dikabarkan oleh beliau, benarkan. Apa yang dilarang oleh beliau, jauhi dan tinggalkan. Kemudian yang terakhir, wa ayyu'badallahu illa bima syara'. Disebutkan oleh para ulama. Kita wajib beribadah kepada Allah dan melakukan segala macam ketaatan mengikuti tuntunan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau terpenuhi 4 hal ini, barulah benar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu rahmati Allah, masih dipertanyakan sebenarnya. Ibadah masih malas-malas, ya. Bapak Ibu rahmati, saya enggak pernah bosan mengingatkan Bapak ini bin rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah salat ini. Sekali lagi, baik Bapak-bapak salat berjamaah ke masjid maupun ibu-ibu salat tidak berjamaah mungkin di masjid, tapi tetap tidak boleh terlambat. Untuk yang kesekian kalinya, saya agak cerewet mengingatkan ini Bapak Ibu. Saya mengingatkan diri saya sendiri, keluarga saya, dan kita semua. Jangan lalai salat. Karena ini sunnah Nabi, di antara sunnah terbesar Rasulullah SAW adalah salat di awal waktu bagi kaum laki-laki berjamaah di masjid. Ibu-ibu bisa berjamaah di rumah dengan anak dan mantu, cucu yang perempuan di rumah. Gitu. Jadi ibu-ibu jangan sholat sendirian ya. Kalau memang ada misalnya anak perempuan, ibu nggak usah sholat, nggak boleh sholat sendirian sebenarnya. Ibu perhatikan itu ya. Kalau ibu ada saudara perempuan di rumah atau anak perempuan, ponakan atau mantu, cucu, ibu nggak boleh sholat sendirian. Paham nggak ibu itu? Sholat berjamaah itu nggak boleh ditinggalkan. Sama seperti kaum laki-laki ini nggak boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau bapak ibu misalnya, bapak terlambat misalnya, sholat berjamaah, sholat pertama sudah selesai. Betul dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu sholatnya sendirian. Tetapi dalam ini wallahu alam, yang benar mazhabnya Imam Hambali yang mengatakan tetap sholat berjamaah, maka tunggu ada orang yang datang belakangan sholat berjamaah, nggak boleh sholat sendirian sebenarnya. Dan itu di awal waktu. Ini sunnah di antara sunnah terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengerjakannya, memberikan perhatiannya, mengutamakannya, bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Ini betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sunnah ini dirusak oleh orang, bagaimana kita membelanya? Atau ada orang yang menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghina sunnah Nabi, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat Islam ini yang menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak mengamalkan, menghina lagi. Bapak Ibu perhatikan. Sudahlah tidak mengamalkan, menghina lagi. Allahu Akbar. Hanya Allah yang tahu dosanya kayak apa gitu. Orang-orang ini kalau tidak bertobat kepada Allah, saya yakin dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Saya nggak perlu beri contoh ya Bapak Ibu, nggak perlu. Ini sifatnya umum saja kita, umum. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti pemberitaan tentang Islam atau tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia, subhanallah, mereka taubahnya seperti orang munafik yang memusuhi Islam. Kata-katanya kotor, menyakiti hati kaum muslimin, merusak syariat Islam, menghina Rasulullah SAW. Tapi karena masyarakat kita tidak terlalu paham kadang hal-hal yang seperti itu, ya sudah dianggap biasa saja. Allahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita siang ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilahkan. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Boleh via atas atau langsung juga boleh. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarganya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Walaka bimithli. Terkait dengan masalah sholat jamaah yang telat tadi Ustadz. Jadi ada kalanya saya itu sudah sholat sunnah di masjid. Tahu-tahu pengen buang air, terpaksa pulang dulu Ustadz. Nah maksud saya, apakah saya setelah selesai itu balik lagi ke masjid? Karena kalau saya kembali ke masjid lagi itu biasanya sudah tidak ada yang sholat lagi Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya benar Pak, balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid. Sebenarnya kalau ada tempat buang air di masjid, ya di masjid saja sebenarnya. Itu berarti nggak ada tempat buang air di masjid Pak berarti. Kalau oh gitu. Iya, berarti buang airnya lama berarti Pak ya. Buang airnya lama gitu. Ini satu contoh saja. Bapak Ibu rahmati Allah. Itulah beda salat kita dengan salat Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat buang hajat ke Baqi'. Buang hajat ke Baqi'. Baqi' itu dulu Bapak Ibu rahmati Allah, itu kuburan cuma sedikit ya. Di masa Rasulullah itu kuburan hanya sedikit di situ di Baqi'. Paling ya yang dekat-dekat situ saja. Ada anak Nabi, ada sahabat Nabi yang sudah meninggal, ada ya inilah kerabat-kerabat Nabi. Jadi tidak banyak di Baqi' itu. Jadi kalau kita masuk ke Baqi' itu, Bapak Ibu lah, makam Baqi' ya, Baqi' maksud saya gitu. Itu makamnya sedikit. Nah, bagian sana gitu, kalau jauh ke sana itu tempat buang hajat. Jadi sahabat itu kalau mau buang hajat ke sana gitu, pergi ke Baqi'. Kan Baqi' itu kan menurun. Arahnya kan nurun itu, tanahnya nurun ke sana. Kalau ke sananya itu kan turunan. Baqi' itu tidak naik, turunan. Ada seorang sahabat ketika iqamah sudah dikumandangkan, dia mau buang hajat, Bang. Persis seperti kejadian Bapak. Jauh sekali, Bang. Setelah buang hajat, dia balik ke rumahnya untuk berwudu. Setelah itu dia datang ke masjid. Ternyata Nabi SAW belum ruku untuk rakaat yang pertama. Itu saking lamanya. Padahal itu salat zuhur. Salat zuhur. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengikuti sunnah, ya, di rakaat pertama itu harusnya imam dilamakan. Tapi kalau kejadiannya seperti di tempat kita ini kan sulit untuk ini, Pak. Ya, kalau Bapak tanyakan apakah saya harus balik ke masjid, betul Pak. Walaupun Bapak tidak mendapatkan sholat yang di jamaah yang pertama. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti kita akan mendapatkan jamaah yang kedua. Gitu. Jadi dalam mazhabnya Imam Syafi'i tidak ada jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Kalau Bapak Ibu mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Enggak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau orang datang belakangan, terlambat, kata Imam, sholat sendirian. Sholat sendirian, kata Imam Syafi'i. Tapi mazhabnya Imam Hambali rahimahullahu ta'ala tetap sholat berjamaah. Jadi cari orang yang terlambat. Kalau tidak ada orang yang terlambat untuk sholat berjamaah, berarti kita harus meminta orang yang sudah sholat tadi, siapa dari mereka yang bisa menemani kita untuk sholat berjamaah. Sampai begitunya, Pak. Ketika ada seorang sahabat yang datang, terlambat, enggak, ini yang lagi sholat tadi enggak ada lagi juga, orangnya sudah pulang. Ini misalnya kalau yang sholat tadi masih ada di situ. Kata Nabi SAW, man yatasaddaq ala hadha.
Siapa yang mau sedekah sama orang ini, kata Nabi. Ada yang datang terlambat, tidak ada yang menemani untuk salat berjamaah. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat, disebutkan itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengimami orang ini, padahal sudah ikut salat bersama Nabi SAW. Itu sedekah namanya. Abu Bakar sedekah salat. Dia sudah salat bersama Nabi tadi, tapi beliau mengimami orang yang datang terlambat ini. Sampai begitunya salat berjamaah itu, maksud saya salat berjamaah itu nggak boleh tidak didirikan. Harus didirikan salat berjamaah. Tapi tidak dengan cara yang biasa Bapak Ibu lakukan ya. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu nepuk punggung orang untuk sholat berjamaah. Tidak ada sunnahnya. Jangan orang lagi sholat sendiri tepuk punggung. Nggak ada hadisnya. Nggak usah ngarang-ngarang gitu. Itu ngarang gitu. Kalau sholat sunnah malam ada hadisnya. Tapi untuk sholat wajib tidak ada. Disebutkan oleh para ulama. Sholat wajib itu diawali dengan iqamah. Itu yang benar. Makanya kalau ada orang nepuk pundak saya nggak saya pedulikan. Nggak ada sunnahnya. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu rahmatullah. Jangan nepuk pundak orang lagi sholat sunnah, lagi sholat sendirian. Nggak ada sunnahnya. Sholat wajib diawali dengan iqamah. Itu yang benar. Sekurang-kurang. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Itu detail bahasannya. Jadi kalau mau berjamaah juga, tunggulah orang yang datang terlambat. Atau kalau tidak ada lagi orang, seperti Bapak katakan, ya kan? Orang yang tadi sholat berjamaah minta, Pak, siapa dari Bapak yang mau nemenin saya? Kasih saya sedekah. Saya belum sholat berjamaah nih. Atau saya yang jadi imam, atau Bapak yang jadi imam, terserah. Artinya siapa yang paling banyak bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Yang penting sholat berjamaah, jangan sampai tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Apaan Pak Ustadz, boleh diulang manisnya iman ada 3 perkara, saya masih kurang paham. Iya, itu untuk syarat mendapatkan manisnya iman, itu maksudnya. Pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Nabi SAW, Allah dan Rasulnya wajib lebih dia cintai melebihi dari segala-galanya. Ini kalau ingin merasakan manisnya iman, itu yang pertama. Tapi itu tadi, kita harus buktikan cinta itu. Jangan ngomong cinta, aku mencintaimu. Saya mencintaimu ya Allah. Saya mencintaimu ya Rasulullah. Buktinya mana bukti? Buktinya antum mencintai Allah dan Rasul itu mana buktinya? Salat aja suka terlambat. Laki-laki salatnya nggak ke masjid. Itu cinta apa kepada Nabi? Ngomong cinta kepada Nabi SAW. Tapi sunnah Nabi diinjak-injak. Dibuang. Ini penting Bapak Ibu rahmati Allah. Yang kedua kata Nabi, yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali cinta itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mencintai orang itu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Ini kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ayyaqra ayyauda ilal kufr. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran. Atau dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Benci dia kepada kekufuran itu, kepada dosa dan maksiat itu, sebagaimana dia tidak suka kalau dilempar masuk ke dalam neraka jahanam. Ini 3 hal itu maksudnya. Jadi kalau ada 3 hal ini dalam diri seseorang, pasti kata Nabi dia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Tapi kalau 3 hal ini nggak ada dalam diri kita, atau cuma teori doang, ya nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak akan pernah paham bagaimana lezatnya iman, bagaimana manisnya iman. Gitu. Nggak pernah paham gitu. Bagaimana nikmatnya beribadah. Bagaimana nikmatnya bengkak kaki seperti Rasulullah SAW berdiri lama. Semakin lama semakin lezat, semakin lama semakin nikmat. Itu nggak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tidak ada 3 hal ini dalam dirinya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada 1 lagi, 2. Oke. Iya, silakan. Ini sebentar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini terkait dengan hadis Nabi haramnya musik Ustaz. Jadi pertanyaannya bagaimana sikap kita? Kita tidak bisa menghindari terhadap musik. Tidak, memang kita terpaksa harus mendengar atau kita sedang lewat atau di mall atau seperti itu Ustaz. Kedua, bagaimana hukumnya? Bentar Pak, apa? Ulangi Pak.
kita terpaksa mendengar musik. Oh iya. Kita tidak bisa menolak, itu ada terpaksa mendengar. Kedua Ustadz, bagaimana kita menyanyi tanpa musik Ustadz? Terima kasih. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum tentang musik ini terlepas dari Bapak Ibu setuju atau tidak. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'ala ummati aqwaman yastahilluna al-hara wal harira wal khamra wal ma'azif." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di antaranya. Dan hadis ini sahih. Nabi sendiri yang mengatakan akan datang satu masa nanti, sayati 'alan nasi zamanun aqwamun. Kata Nabi ada layatiyanna aqwamun, akan datang suatu kaum kata Nabi yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Disebutkan oleh para ulama, Nabi menyamakan di situ alat musik, zina, khamar, sutra. Sehingga para ulama mengatakan alat musik dan musik yang dihasilkan itu haram. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita lewat? Kita tidak bisa menghindar gitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ini sahih dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan apa? Surat Luqman ayat 6. Silahkan Bapak Ibu nanti lihat tafsirnya di rumah. Ini tentang hukum musik dan nyanyi. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 6. Nanti Bapak Ibu lihat itu tafsirnya di rumah. Lihat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala secara lengkap di sana. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah mendengar seruling, Pak. Seruling. Beliau masukkan kedua anak jari ke telinga beliau. Sampai ketika bunyi itu sudah tidak terdengar lagi, baru beliau ini kan. Jadi begitu caranya, Pak. Usahakan ini mungkin masukkan kedua jari yang dalam telinga ini, tusukkan ke ini. Sampai benar-benar mungkin tidak dengar. Tapi kalau kita sudah usaha masih dengar juga itu ya, ya kita mohon pada Allah kita diampuni. Tetapi kalau kita tidak bisa menghindar lagi misalnya, ya kita mohon kepada Allah agar kesalahan seperti ini dimaafkan oleh Allah. Ya, kita nggak bisa menghindar lagi. Ketika kita lewat, ya. Sekarang ini di mana sih yang nggak ada musik? Di mana-mana ada musik. Sulit Pak mencari tempat yang nggak ada musiknya. Ya. Kita ada khusyuk-khusyuk zikir. Tiba-tiba tetangga sebelah nyetel dangdut. Dan anehnya itu, Pak. Aneh gitu. Kenapa musik itu tidak untuk dirinya saja gitu? Kok di setel keras-keras itu? Sehingga kita di sebelah merasa terganggu gitu. Subhanallah. Maha suci Allah. Itu aneh-aneh gitu. Kerjaan sebahagian dari kaum muslimin. Seperti itu. Nah kemudian bagaimana nyanyi tanpa musik? Nah dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, nyanyi tanpa musik boleh. Tapi syaratnya nyanyi itu adalah nyanyi yang baik dan benar. Dan tidak dilakukan terus-menerus. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Saat di mana para pejuang menyanyi untuk menyemangati diri mereka. Teriakan-teriakan, takbir dan segala macam mereka ini kan. Saat seseorang lagi kesendiriannya, sekedar untuk menghibur dirinya, kemudian dia nyanyi. Atau kalau di kampung-kampung dulu, Pak, orang ibu-ibu menidurkan menina-bobokkan anaknya, terus nyanyi. Ya, nyanyi-nyanyi gitu. Selama si nyanyinya baik dan benar, maka diperbolehkan tanpa musik. Tapi itu tidak dilakukan terus-menerus dan menjadi kebutuhan. Itu disebutkan oleh para ulama. Dan ada waktunya. Termasuk ketika kita menikahkan anak-anak kita. Itu diperbolehkan, ada nyanyi tanpa musik. Dan Nabi SAW membolehkan. Perbedaan antara halal dan haram adalah menepuk Pak? Rebana kalau kita duf kata Nabi SAW. Itu saja.
Dan itu diperbolehkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi tidak dilakukan terus-menerus sehingga ini menjadi kebutuhan, itu tidak dibenarkan kata para ulama. Sehingga itu akan melalaikan juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu kayak gitu. Wallahu a'lam. Dipersilakan tadi. Assalamualaikum. Salat sunnah khusus untuk kedua orang tua gitu maksudnya. Tidak ada salat sunnah itu. Dalam pembahasan fikih ya. Saya di beberapa tempat concern dengan fikih ini alhamdulillah ya. Kita pada banyak majlis-majlis yang ya, kita concern membahas fikih. Di dalam bab salat sunnah ya, tidak ada pembahasan tentang salat sunnah khusus untuk kedua orang tua, itu enggak ada. Tetapi salat sunnah yang tidak diniatkan secara khusus gitu maksudnya, tetapi nanti ya kita berharap bahwa pahalanya ini akan didapat oleh kedua orang tua kita, tidak ada masalah. Tapi kalau diniatkan secara khusus atau kita meyakini ada salat sunnah misalnya dilakukan oleh seorang anak, ini namanya salat sunnah lil walidain, untuk kedua orang tua, enggak ada. Itu harus ada dalil tentang hal itu. Tetapi tidak disangkal bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, salat sunnah apapun bentuknya, selama itu disyariatkan, pasti kedua orang tuanya dapat. Itu enggak diragukan itu. Dapat orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Didawamkan itu maksudnya terus menerus, Ibu. Terus menerus lakukan. Istimrar, continue, tak berhenti gitu maksudnya, itu dawamkan, terus menerus. Itu yang dimaksud. Jadi itu tidak ada tuntunannya. Jadi tidak ada tuntunannya salat 2 rakaat untuk orang tua, itu enggak ada. Tidak ada sama sekali. Dalilnya wallahu a'lam bishawab, dalam pembahasan fikih saya tidak menemukan itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Adakah amalan-amalan atau apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah agar dicintai Rasulullah? Baik muslimah maupun muslim, ya. Baik muslimah maupun muslim. Muslim dan muslimah, dua-duanya kita sama sebenarnya. Kita dalam pandangan Allah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan cinta Allah dan Nabi SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kita sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku. Kata Nabi, mengikuti beliau itu insya Allah akan mendatangkan cinta beliau kepada kita. Tidak diragukan Bapak Ibu dirahmati Allah, umat yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat dan yang paling disayang oleh Nabi SAW, bahkan di masa hidup beliau. Perhatikan, siapa yang paling disayang oleh Nabi? Para sahabat. Karena mereka adalah yang paling mengikut kepada beliau, yang paling patuh kepada beliau, yang paling membenarkan beliau, yang paling memuliakan beliau, dan yang paling cepat menghentikan setiap larangan beliau, dan tidak pernah menyimpang dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya sebutkan 4 perkara tadi itu. Sebenarnya ini yang harus kita maksimalkan dalam diri kita untuk merebut cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita. Ya, kita tidak mau kan bertepuk sebelah tangan. Bagaimana bertepuk sebelah tangan? Kita katakan kita cinta kepada Nabi SAW, tapi ternyata Nabi tidak mencintai kita. Oleh karena itu, agar Nabi SAW mencintai kita, sebagaimana Allah juga akan mencintai kita insya Allah, kita ikuti sunnah beliau. Jadi ini tidak hanya sekedar lip service ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar omong doang gitu. Maksudnya, ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Ayo hidupi sunnah Nabi. Apa contohnya? Salat berjamaah. Saya nggak mau ngomong yang lain-lain, Pak. Ngomong salat berjamaah sini. Omong kosong.
Ente ngomong ikuti sunnah Nabi, giliran azan berkumandang ente nggak datang ke masjid. Ngomong kosong untuk ente ikut sunnah Nabi, apa yang diikuti? Ini sunnah Nabi yang paling besar. Kalau yang ini saja kita tidak peduli atau kita tidak ikuti, berarti yang lain-lain itu lebih remeh lagi. Termasuk ibu-ibu juga. Apa ibu-ibu sudah disiplin masalah ibadah? Ini penting sekali. Untuk merebut cinta Nabi, ikuti sunnah Nabi. Sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi. Bela sunnah Nabi. Utamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dicintai oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga. Wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga?" Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Yang mematuhiku, yang patuh kepadaku, ikut apa yang aku perintahkan, berhenti dari apa yang aku larang, kata Nabi, dia pasti masuk surga. Tetapi yang tidak patuh kepadaku, inilah orang yang tidak mau masuk surga. Dan bukti cinta Nabi kepada kita, Nabi menjamin kita masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Sebagai penutup bahasan ini, ada pernyataan dari Anas bin Malik. Ya, apa Pak? Ya Pak. Gimana Pak? Ya. Beda. Nah ini pertanyaan Bapak nih, ibu-ibu dengar, ini untuk ibu-ibu sebenarnya. Jadi ibu-ibu sholat berjamaah beda dengan kaum laki-laki. Kalau laki-laki itu imamnya sendirian di depan. Tapi kalau ibu-ibu itu imamnya di saf yang pertama, di tengah-tengah. Ibu ya. Jadi kalau ibu sholat berjamaah nanti, itu ibu berdiri di tengah-tengah gitu, di saf yang pertama. Bukan di maju ke depan, bukan. Bukan ke depan tidak, tapi di tengah-tengah gitu. Begitu sunnahnya, itu yang diajarkan oleh para istri-istri Nabi. Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah itu pernah menjadi imam bagi kaum ibu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ini hadis penutup ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari Arab Badui datang. Tiba-tiba dia nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi enggak tahu jawabannya. Nabi balik nanya, "Ma'adadta laha?" Kata Nabi, apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawab orang Badui ini? "Ma'adadtu laha min katsiri salatin wala shaumin wala sadaqah." Ya Rasulullah, aku punya persiapan tapi tidak banyak. Baik itu dari ibadah salatnya, ibadah puasanya, ibadah sedekah, enggak banyak ya Rasulullah, enggak banyak. Mungkin dibandingkan dengan sahabat ya sedikit ya gitu maksudnya. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi aku punya cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Ibu-ibu rahmat Allah, luar biasa ini. Kalau cinta si Arab Badui ini palsu, pasti Nabi, kamu ngomong doang. Berarti dia benar cintanya. Maka kata Nabi, Nabi jamin engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang dia cintai? Allah dan Rasulnya. Dia akan dikumpulkan bersama Nabi nanti di akhir. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Fa arju an yakuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Dan aku berharap bahwa aku akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti, sekalipun amalku tidak sebanyak amal mereka. Bapak Ibu rahmati Allah. Mungkin amal kita ini tidak akan pernah sampai seperti amal Rasulullah. Tidak akan pernah sampai seperti amal para sahabat. Tapi yang sedikit ini cukuplah mudah-mudahan untuk menjadi alasan bahwa kita akan dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat di akhirat nanti insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah.